Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, siswa SMP 46 Sijunjung kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Anak-anak kami, anak-anak bapak sekalian, hari ini kita bertemu atas izin Allah. Pertemuan kita akan mengkaji tentang materi iman kepada hari akhir. Materi iman kepada hari akhir ini kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama 1.3 beriman kepada hari akhir. Kemudian 2.3 menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Adapun indikator yang ingin dicapai dalam materi ini, yang pertama, sebutkan pengertian iman kepada hari akhir. Menjelaskan macam-macam kiamat, yang menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro, menjelaskan tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang selanjutnya, menjelaskan tanda-tanda besar hari kiamat. Menjelaskan nama-nama lain hari akhir. Baik anak-anak sekalian, kita lihat materi kita ini. Apakah penting kita mempelajari materi ini? Jawabannya adalah penting banget. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari materi ini, kita selalu berhati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena setiap tindak tanduk perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia serta seluruh makhluk. Itu pengertian secara bahasa dari hari akhir. Hari berakhirnya kehidupan di dunia, berakhirnya kehidupan di dunia, ya, serta seluruh makhluk yang ada dalamnya. Jadi iman kepada hari akhir apa? Meyakini. Kita kan sudah belajar di kelas 8 dan kelas 7 tentang iman dulu. Apa itu iman? Iman itu artinya keyakinan. Maka iman kepada hari akhir berarti kita yakin, meyakini bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Berarti kita meyakini bahwasanya hari akhir itu akan terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Sekarang kita lihat hari akhir itu terbagi dua. Hari akhir yang pertama disebut dengan hari akhir atau kiamat sugro. Kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Maksudnya adalah berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk hidup atau rusaknya sebagian alam atau bumi. Jadi maksudnya kiamat sugro itu adalah berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Contoh, apa makhluk? Kamu sekalian makhluk. Binatang itu makhluk. Ya, tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Kemudian apabila satu orang atau sebagian manusia itu meninggal, maka itu namanya berakhir kehidupan untuk dia yang meninggal itu. Maka berarti kiamat sugro itu adalah kalau mati atau meninggal salah seorang dari manusia, itu disebut dengan kiamat sugro. Berarti kiamat sugro, kiamat kecil. Kenapa kiamat kecil? Berarti bagi dia sudah berakhir kehidupan dunia. Nah, itu maksudnya. Ya. Atau terjadi bencana. Sehingga dengan bencana itu rusak sebagian dari alam ini. Nah, bumi kita ini kan berat, luas. Maka apabila rusak sebagian akibat bencana, berarti itu disebut juga dengan kiamat sugro. Apa contohnya? Banjir. Ya, banjir. Kemudian tanah longsor. Kemudian terjadi gempa bumi yang memporak-porandakan sebuah daerah, peristiwa tsunami yang merusak, ya, yang menghancurkan sebagian besar dari kota Aceh. Air laut, ya, meluap. Terjadi gelombang ombak yang sangat besar, sehingga menghantam daratan. Tetapi itu hanya yang dihantamnya sebagian yang ada di dekat ke pantai. Itu namanya tsunami. Dan itu juga merusak sebagian dari alam. Dan itu contoh juga dari kiamat sugro. Bisa dipahami? Sekarang yang kedua, ada namanya kiamat kubro. Ada namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Jadi kalau kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta. Berarti pengertiannya adalah kalau kiamat kubro itu adalah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, ya, yang ditandai dengan hancurnya alam semesta beserta isinya. Itu namanya kiamat kubro. Nah, dan kiamat kubro ini belum terjadi
dan mudah-mudahan kita tidak akan merasakannya. Tapi ingat, Allah sudah menyatakan 14 abad yang silam bahwasanya kiamat kubra itu sebentar lagi. Dalam surat Al-Anbiya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 1 itu dikatakan, telah dekat kepadamu hari perhitungan. Berarti Allah dah 14 abad yang silam telah menyatakan hari kiamat itu sudah dekat. Tetapi ingat, dekatnya bilangan Allah dengan bilangan manusia itu berbeda. Kenapa? Satu hari dalam hitungan Allah, maka 1000 tahun dalam hitungan manusia. Sekarang kita lihat bukti apakah betul kiamat itu sudah dekat. Kata Nabi, tidaklah kiamat itu akan terjadi sebelum tanda-tandanya telah muncul. Di poin yang kedua kita lihat ada namanya tanda-tanda kiamat. Jadi kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat itu sebelum tanda-tandanya terjadi. Sekarang kita lihat mana tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda kiamat itu kita lihat ada dua. Tadi sudah sampaikan di awal. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama ada tanda kecil, yang kedua ada tanda besar. Nah, kita lihat satu-satu. Apa tanda-tanda kecil? Kalau dalam sebuah buku, Bapak pernah baca, tanda-tanda kiamat kecil itu ada lebih kurang 73. Tapi dalam materi ini kita hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, banyak perempuan dari laki-laki. Nih, kita lihat aja di lokal kita. Mana yang banyak laki-laki dan perempuan? Banyak perempuan. Maka banyak perempuan dari laki-laki itu contoh yang pertama. Tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, maksiat merajalela. Apa itu maksiat, Pak? Maksiat itu adalah dosa, perbuatan yang melawan dari ketentuan dari Allah. Tidak boleh kata Allah tapi dilakukan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi dikerjakan. Hari ini kalian sudah yakin Bapak kalian sudah banyak memiliki HP Android. Wah, sekarang hari ini di HP Android itu sudah banyak maksiat. Yang paling banyak hari ini adalah di HP Android itu adalah perjudian online. Bisa dengan aplikasi domino kah dan lain sebagainya. Itu sudah banyak. Dan itu dianggap biasa hari ini. Bahkan jangankan anak-anak, orang dewasa juga sudah main judi online. Nah, maka hati-hati. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang berpendidikan, tidak mau ikut terjebak dalam perbuatan maksiat yang sudah merajalela. Yang ketiga, perzinaan merajalela. Ya, perzinaan itu artinya hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah. Kemudian bayi banyak dibunuh. Nah, ini hal yang sangat sadis, yang memilukan. Ya, adanya bayi yang baru saja lahir kemudian dibuang, bahkan dibuang di tong sampah, kemudian ada yang di tepi jalan, di depan rumah orang dan lain sebagainya. Ya, kemudian seorang budak melahirkan tuannya jadi. Nah, ini bahasa kiasan menurut Nabi. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Apabila seorang anak telah menjadikan orang tuanya sebagai budaknya. Wah, nggak mungkin, Pak. Siapa bilang nggak mungkin? Ini dalam keadaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang anak-anak itu, seorang anak bisa menjadikan orang tuanya sebagai budak. Ini contoh. Kemudian anak-anak Bapak tidak ada yang terjadi seperti ini. Terkadang dalam hidup kita tidak menyatakan dia orang tua kita budak, tapi perlakuan kita jadikan dia budak. Pagi hari kita bangun, kemudian kita mandi. Tempat tidur kita ada porak-poranda, selimutnya sudah diletakkan di ujung kasur, alas kasurnya sudah berantakan, ya. Kemudian kita langsung mandi tanpa kita bereskan. Dalam perbuatan kita kan tidak ngomong, tetapi perbuatan kita yang ngomong. Apa ngomong kita? Bu, itu tempat tidur saya kotor, berantakan, rapikan. Nanti yang merapikan tempat tidur siapa? Anak-anak Bapak. Nah, terkadang kita membiarkan tempat tidur kita, kemudian tempat tidur kita dirapikan. Nah, seterusnya banyak rumah di tepi jalan. Hari ini kita lihat banyak, kita melihat di tepi jalan itu, ya, di tepi jalan itu orang membangun rumah. Bahkan banyak berkejar orang membangun rumah di tepi jalan. Kemudian apa lagi? Pasar bertambah banyak. Banyaknya pasar bermunculan. Di setiap komplek perumahan yang padat, nah, maka didirikan pasar. Bahkan pasar itu didekatkan ke komplek-komplek. Nah, pasar itu artinya bisa jadi pasar tradisional, bisa pasar modern. Apa untuk pasar modern? Adanya minimarket. Nah, maka minimarket sekarang berserakan. Di mana ada padat penduduk, di sana didirikan minimarket. Nah, itu namanya pasar berdekatan. Nah, pasar berdekatan dan bertambah banyak. Kemudian apa lagi? Bencana bertubi-tubi. Kita dengarkan berita bahwasanya banyaknya terjadi bencana yang bertubi-tubi. Baru saja terjadi banjir, datang lagi tanah longsor, datang lagi gempa bumi, datang lagi hujan badai dan lain sebagainya. Hampir setiap hari kita mendengarkan berita adanya bencana dan bencana.
baik di negara kita Indonesia maupun di luar negeri. Semakin banyak bencana terjadi. Kemudian apa lagi? Masjid menjadi lengang dari kegiatan ibadah. Orang berpacu membangun masjid indah-indah, tetapi kegiatan ibadahnya sepi. Kemudian apa lagi? Banyak orang yang berkedok agama untuk menghalalkan sesuatu. Kemudian apa lagi? Banyaknya pemimpin yang zalim. Kemudian apa lagi? Kaum muslimin mencontoh perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam lupa dengan aturannya, sehingga dia mencontoh bagaimana cara hidup, cara berpakaian, cara berpenampilan dari orang-orang kafir. Yang terakhir yang dalam materi kita ini, yaitu hilangnya malu dari para wanita. Ya, wanita tidak lagi malu, memiliki sifat malu, karena fitrahnya perempuan itu adalah malu. Tapi banyak hari ini perempuan yang sudah hilang malunya. Ketika dia memakai pakaian yang ketat, dia tidak malu kalau dilihat oleh orang bentuk tubuhnya. Maka kalau kita runut semuanya, tanda-tanda kecil itu, ternyata dari tanda-tanda kecil yang disampaikan oleh Rasulullah itu, hari ini semua tanda itu sudah terjadi. Nah, maka kata Nabi tadi, tidaklah terjadi kiamat kalau seluruh tanda-tanda itu terjadi. Maka tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Nah, maka kita lihat lagi yang kedua, ada namanya tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat lagi. Nah, apa itu tanda-tanda besar kiamat? Nah, yang pertama, tanda-tanda besar kiamat itu adalah matahari terbit dari barat. Kalau sekarang matahari terbitnya dari timur, kemudian terbenam di barat. Kalau seandainya kata Nabi matahari sudah terbit dari barat, maka siap-siaplah beberapa hari setelah itu kiamat akan terjadi. Alhamdulillah sekarang pagi tadi ya matahari masih terbit dari barat. Nah, kemudian yang kedua apa? Setelah matahari terbit dari barat, maka yang kedua tandanya adalah terjadi malam yang panjang. Terjadi malam yang panjang. Maka ketika malam yang panjang itu terjadi, maka pintu taubat tertutup. Bagi yang menyesal, waduh malam yang panjang aku ingin bertaubat kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi pintu taubat, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Maka sebelum malam yang panjang itu terjadi, maka mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki diri. Yang ketiga, timbulnya kabut yang tebal. Setelah malam yang panjang, terjadi lagi kiamat, ya, tanda kiamat yang ketiga, timbulnya kabut yang tebal, namanya dukhon. Lanjut. Yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Dalam bahasa hadisnya dabbah. Kemudian rusaknya Ka'bah atau Baitullah, rusak Ka'bah itu. Dan mulai ada kehancuran di Ka'bah itu. Kemudian apalagi? Lahirnya Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah imam pemimpin umat Islam. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini bangsa yang merusak, bangsa yang suka melakukan kerusakan di atas dunia. Kemudian apa lagi? Keluarnya turunnya Dajjal, si pendusta besar. Nah, ini Dajjal ini berbahaya. Dajjal ini adalah si pembohong besar yang dia membawa kelebihan tersendiri yang diizinkan oleh Allah. Apa kelebihannya? Dia bisa memerintah alam. Ketika dia ingin hujan, maka dia katakan, langit turunkan hujan, maka hujan. Dia bisa melakukan apa yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga ini adalah ujian terberat bagi manusia. Nah, maka yang dapat membunuh dari Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran sudah tidak dianggap lagi sebagai pedoman manusia. Yang terakhir, banyaknya manusia yang menjadi kafir. Selanjutnya kita lihat nama-nama lain dari hari akhir. Jadi nama-nama dari hari akhir ini banyak. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang nama-nama dari hari akhir. Yang pertama ada namanya Al-Zalzalah, artinya hari kegoncangan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi berguncang dengan guncangan yang amat dahsyat. Itu satu nama lain dari hari akhir, Al-Zalzalah. Yang kedua apa? Al-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah? Hari peristiwa yang membingungkan. Kemudian apa lagi? Yaumut Tammah atau Yaumul At-Tammah, artinya hari bencana yang besar. Kemudian Yaumul Waqi'ah. Apa itu? Hari peristiwa yang amat dahsyat. Peristiwa yang amat dahsyat namanya Al-Waqi'ah. Kemudian Yaumul Qiyamah. Ya, Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat. Mungkin teman-teman sekalian itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, sambungan dari materi ini akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Di minggu depan kita akan mempelajari tentang proses terjadinya kiamat besar. Kemudian ada nanti terakhir kita pelajari tentang surga dan neraka. Mudah-mudahan pelajaran yang pertama ini menggugah hati kita bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, kiamat itu sebentar lagi terjadi. Bagaimana prosesnya Pak? Bagaimana terjadinya peristiwa kiamat yang besar itu? Selamat bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.